Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa, salam makin keren teman-teman semuanya, sahabat pembelajar NLP. Kali ini bersama dengan beta terapi. Dan sekarang saya pengen diskusi ya, pengen tahu seperti apa sih pemahaman, penangkapan teman-teman semuanya yang ada di channel YouTube ini. Dengan cara teman-teman bisa tulis di kolom chat ini, bisa komentar ya seperti apa, ataupun bertanya boleh. Dan kali ini kita akan bicara tentang presuposisi NLP ya, atau asumsi dalam NLP. Ini yang seringkali dijadikan sebagai acuan, sebagai mindset dalam NLP. Kenapa NLP ini dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengubah diri, dianggap sebagai sesuatu yang bisa memberdayakan ya. Sebetulnya apa sih di dalamnya, apa sih isinya? Saya pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan presuposisi ya, atau asumsi NLP yang sering digembor-gemborkan oleh banyak orang, para praktisi NLP ataupun para orang-orang yang pencinta NLP. Di sini ada 8 presuposisi NLP ya. Mulai dari kemampuan mengubah proses atau struktur, dari satu pengalaman atas realita sering kali lebih berguna dibandingkan mengubah isi dari pengalaman atas realita itu sendiri, sampai dengan yang ke-8 terkait dengan umpan balik vs kegagalan. Baik teman-teman, yang pasti teman-teman juga sudah terus mencermati ya terkait dengan perkembangan NLP ini, dan kita pengen tahu seperti apa pemahaman dari teman kita Mbak Alia yang sudah sekian waktu belajar tentang NLP ini. Oke, kita dengarkan ya, apa persepsi atau apa pemaknaan atau apa sih yang bisa Mbak Alia ceritakan tentang NLP presupposition. Oke, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai presuposisi NLP. Dimulai dari kemampuan mengubah proses struktur dari suatu pengalaman atas realitas seringkali lebih berguna dibanding mengubah isi atau konten dari pengalaman atas realitas itu sendiri. Dalam suatu perubahan, seringkali kita mencari akar atau kita mencari alasan mengapa kita harus mengubah suatu hal. Sebenarnya, kita bisa melakukan hal lain dalam suatu perubahan. Kita bisa langsung mencari bagaimana cara kita merubah suatu hal tersebut menjadi hal yang baru. Bagaimana caranya? Kita bisa mencobanya atau kita bisa melakukannya dengan mengubah hasil dari panca indera kita. Atau dengan kata lain, kita bisa menggunakan imajinasi yang kita miliki. Contoh, jika saya sedang dalam kondisi emosi yang kurang stabil, saya bisa menggunakan imajinasi saya pada saat itu untuk sedikit demi sedikit mengubah panca indera saya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Contohnya saja, saya sedang belajar pelajaran yang saat itu menurut saya cukup sulit. Saya terus-menerus mencoba, tetapi sayangnya saya tidak bisa paham dengan cepat. Dari situ, saya bisa menggunakan imajinasi saya untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang mudah. Saya bisa mengubah pelajaran yang sedang saya pelajari saat itu menjadi pelajaran yang sangat-sangat mudah. Bagaimana caranya? Saya bisa sedikit demi sedikit menggunakan imajinasi saya, mensugesti pikiran saya, mensugesti diri saya sendiri bahwa pelajaran ini merupakan pembelajaran yang mudah. Dengan sugesti tersebut, maka otak saya akan menerimanya, jiwa saya akan menerimanya, perasaan saya akan menerimanya, dan tubuh saya pun juga akan menerimanya. Seluruh badan saya, seluruh tubuh saya, seluruh saraf saya bisa menerima sugesti yang saya pikirkan. Dan secara tidak langsung, pelajaran tersebut akan menjadi mudah. Coba saja, maka Anda bisa membuktikannya. Kemudian selanjutnya, makna dari komunikasi
adalah dari respon yang Anda dapatkan. Dalam kata lain, respon yang didapatkan oleh Anda merupakan bentuk ukur dari komunikasi yang Anda lakukan. Contohnya saja, jika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, contohnya menyapa, halo, menyapa di pagi hari, kepada orang lain. Jika kita mendapatkan respon timbal balik dari orang lain, dari lawan kita, itu bisa berarti bahwa komunikasi yang sedang kita lakukan adalah berhasil. Tapi, jika kita belum mendapatkan respon yang kita harapkan, bisa jadi komunikasi tersebut belum terlaksana dengan sempurna. Lanjut, semua perbedaan manusia mengenai perilaku dan lingkungan kita dapat secara berguna direpresentasikan melalui indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Secara ringkasnya adalah kita bisa mengetahui perbedaan orang-orang dari panca indera yang kita miliki. Panca indera kita bisa berperan sebagai reseptor bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita melalui panca indera kita. Kebanyakan orang bisa mengetahui perbedaan dari orang-orang di sekitarnya melalui indera penglihatan, dengan melihat. Tapi ternyata, dengan indera-indera lain pun, kita juga bisa mengetahui perbedaan dari setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap orang memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan seseorang untuk berubah sudah dimiliki dalam dirinya sendiri. Sumber daya di sini bisa diartikan sebagai potensi diri yang kita miliki. Jika kita ingin merubah sesuatu dalam diri kita, jika kita ingin berubah, menempatkan diri kita dalam sesuatu yang baru, kita bisa menemukan sumber dayanya. Kita bisa menemukan awalnya, kita bisa menemukan modalnya, kita bisa menemukan bahan bakarnya dari kita sendiri. Jadi saat kita ingin berubah, kita belum menyadari tentang sumber daya yang kita miliki. Tapi lambat laun, sedikit demi sedikit, waktu demi waktu, kita bisa menemukan sumber daya yang kita miliki. Jika kita sudah mengetahui sumber daya atau potensi yang kita miliki, kita bisa sedikit demi sedikit menggalinya, memancingnya untuk keluar. Dan ketika sudah keluar, kita sudah menemukannya, kita sudah mengubahnya, kita bisa mengolahnya sebaik mungkin agar kita bisa berubah ke arah yang kita inginkan. Peta bukanlah wilayah yang sesungguhnya. Apa yang ada di pikiran kita belum tentu sesuai, belum tentu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jika di pikiran kita mungkin ada banyak sekali hal-hal negatif yang berseliweran, hal-hal negatif yang bermunculan. Hal-hal negatif itu belum tentu ada dalam kebenarannya. Hal negatif itu belum tentu ada pada kejadian sebenarnya. Jadi, sebisa mungkin kita ubah cara pandang kita ubah sudut pandang yang kita miliki, kita ganti kacamata kita, dan maka kita bisa melihat wilayah yang sesungguhnya. Kita bisa melihat bagaimana sih kebenaran, bagaimana sih realita, bagaimana hal yang sebenarnya terjadi dengan cara yang benar. Kemudian, nilai seseorang sebagai suatu individu adalah konstan, sedangkan nilai dari kesesuaian dari perilaku internal atau eksternalnya masih dapat dipertanyakan. Intinya adalah semua orang adalah sama, akan tetapi perilakunya berbeda. Kita semua sama-sama manusia, akan tetapi pasti ada perbedaan antara kita satu sama lain. Contoh, saya dan kakak saya. Kami sama-sama manusia. Kami sama-sama perempuan, karena kebetulan kakak saya perempuan. Dan kami sama-sama hidup di lingkungan yang sama. Tapi bukan berarti semua dalam diri kami sama. Tidak, kami berbeda. Terutama dari perilaku. Perilaku saya dan perilaku kakak saya pasti berbeda. Kita tidak sama.
seiras. Kemudian ada niat positif yang memotivasi suatu perilaku dalam kondak tertentu. Semua yang dilakukan oleh seseorang pasti selalu ada nilai positifnya. Selalu ada inti-inti positif yang mendasari perilaku tersebut. Selanjutnya, umpan balik versus kegagalan. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada hanyalah umpan balik. Dan umpan balik adalah suatu informasi yang berharga. Semua hasil-hasil dari perilaku adalah merupakan suatu pencapaian atau achievement, terlepas dari itu merupakan hasil yang diinginkan ataupun tidak. Jadi, semua yang terjadi itu tidak ada yang namanya gagal. Semua hal itu merupakan suatu umpan balik, suatu pencapaian yang kita lakukan. Contoh, di sini saya berperan sebagai pelajar. Sebagai pelajar, pasti saya mengalami ujian, waktu-waktu ujian. Ketika ujian, di situ saya sedang berusaha, di situ saya sedang bertarung, saya sedang mengerahkan seluruh tenaga saya, seluruh pikiran saya, apa yang saya ketahui dalam ujian tersebut. Ketika hasil dari ujian itu keluar, maka hasil ujian tersebut adalah suatu pencapaian saya. Nah, suatu pencapaian ini merupakan suatu umpan balik juga bagi saya. Umpan balik bagaimana pemahaman saya selama pembelajaran itu dites di ujian tersebut dan hasilnya keluar di hasil ujian. Apakah saya gagal atau tidak dalam ujian tersebut? Sebenarnya tergantung dari bagaimana cara pandang saya. Misalkan, hasil ujian saya 80. Di sekolah saya itu termasuk nilai KKM, yang mana jika saya memandangnya sebagai sesuatu yang gagal, saya tidak puas dengan hasil tersebut, maka bisa jadi itu merupakan satu kegagalan. Tapi saya puas dengan hal tersebut, maka itu bukan satu kegagalan. Jadi gagal atau tidak gagal itu tergantung dari bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita puas atau tidak dengan hasil tersebut. Itu adalah 8 pemahaman presuposisi NLP menurut saya. Sekian dari saya, semoga pemahaman yang saya miliki bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.